Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya, sehat? Bisa sehat bisa? Apa sehat? Sehat, Pak. Muhammad Salim sehat? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, coba pakai absen. Ada nggak yang nggak masuk kira-kira? Ada nggak yang nggak masuk? Alvin. Alvin. Di Bali mana? Jin, Pak. Bilang ya. Mutiara. Hadir Pak. Alivia. Hadir Pak. Gina. Hadir Pak. Alvin. Hadir. Hadir semua ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk. Sebelumnya coba bangkunya gerakin dulu. Yang berantakan, yang mukanya berantakan dan Bapak itu, Pak. ya, itu berapa? Rambutnya rambutnya. Dicor dulu. Oke, baik. Sekarang kita masuk pembahasan pernikahan dalam Islam. Penulisnya Muhammad Nur Agifari SPD. Oke, next. SPD apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk ke pembahasan. Ini masuk ke pembahasan ke perkawinan. Jadi nama perkawinan itu sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemudian nanti ada pembahasan pengertian secara bahasa, secara istilah. Kemudian juga masuk ke ketentuan hukum perkawinan. Kemudian dalil perkawinan. Dan masuk ke rukun syarat calon suami, calon istri, wali, saksi dan ijab kabul dan lainnya. Oke, next. Boleh coba. Kosong. Coba, oke. Yang tadi. Mustatir. Oke, masuk ke makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Atau biasanya kalau di pondok pesantren itu di madrasah, kalian mereka dengan secara urutan ya, sama arti secara bahasa yaitu al-jamu atau al-watu ya kan? Bersetubuh atau berkumpul. Kemudian secara syariatnya hampir sama, yaitu akad untuk diperbolehkannya seorang laki-laki dan perempuan satu rumah atau satu ranjang dengan akad yang lafadznya nikah atau dan lain sebagainya. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miskal galizo untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Jadi yang namanya pernikahan itu bukan semata-mata orang nikah laki-laki atau perempuan karena nafsu, bukan. Tapi semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang menikah bukan semakin jauh dari Allah, akan tetapi semakin mendekat kepada Allah. Kemudian sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Next. Nah, ini dalilnya. Masuk ke dari Quran. Kita pun masukin beberapa ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran dan dua hadis. Yaitu min ayati, coba baca siapa ya? Dika, baca Dika. Yang atas. Ya iya, baca. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum
Artinya coba artinya sekalian. Tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan hukum dari jenis hukum agar kamu cenderung dan merasa terang kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara merasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum. Baik, Masya Allah. Kemudian lanjut nih, ada hadis dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi fa innahu lahu wijab. Kata Nabi, wahai para pemuda. Para muda nih. Muda-mudi nih, ini muda, ini mudi. Iya. Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikah. Jangan ditarik. Uangnya udah ada, kontrakan 5 pintu, Beres. mobil udah punya, motor satu. Bapak udah nikah belum, Pak? Ya. Maka jangan ditarik. Kalau udah mampu langsung nikah. Kenapa? Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluan kita masing. Dan barang siapa yang tidak mampu aman namanya tadi, Nabi, maka hendaklah ia puasa. Kenapa perlu puasa? Karena saum atau puasa dapat membentengi dirinya dari hawa nafsu. Makanya jomblo-jomblo nih banyakin puasa. Yang jomblo-jomblo banyakin puasa. Kenapa? Nggak tahu biasanya ini deh. Iya ketawa ya. Makanya banyakin puasa. Ini buat yang muda-mudi. Jadi kalau kesimpulan kalau nanti kita udah di satu titik kita bakal mampu untuk menikah, jangan kita yang tertarik ceramah udah kemana-mana, putar udah kemana-mana, pakai jas, ya. Udah ada calonnya ya, enggak ya? Jangan ditarik. Kemudian Nabi juga sampaikan kata Nabi, an-nikahu sunnah Nabi Faisal. Apa artinya? Apa artinya yang tahu nggak? Al-nikahu sunnati faman raghabi an sunnati falahu. Nikah adalah sunnatku, siapa yang membenci dari sunnatku maka bukan kelompok. Nah, benar lagi dong. Nikah adalah sunnahku. Nikah lagi juga sunnahku. Nikah adalah sunnahku. Nikah lagi juga Sunnah. nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang membenci dari sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Next. Nah, ini kita masuk ke pembahasan hukum nikah. Ada apa Mas Arif? Iya tadi Pak. Iya nikah Iya benar ya? Benar ya? Nikah sunnah. Nikah lagi juga menikah. Menurut sebagian besar. Ya, Pak. Kalau nikah pertama itu dikawinin sama bapak. Kalau nikah kedua Iya. Boleh. Nanti kalau namanya punya istri bisa nikah sendiri lagi ya. Maksud hukum nikah menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, boleh. Ya. Jadi dasar hukumnya apa? Boleh. Boleh dikerjakan dan boleh ditinggal. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, dapat berubah menjadi sunnah, makruh dan juga haram. Ini penjelasannya nih. Yang pertama, hukum nikah dasarnya apa? Jaiz atau mubah. Apa artinya? Dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Boleh kalau udah mampu. Ya boleh kalau menikah. Jadi nggak ada tuh orang-orang yang kenapa belum nikah? Kenapa nggak nikah? Kan masuk umur segitu. Pada dasarnya nikah itu jaiz, boleh. Kemudian yang kedua apa? Wajib. Yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Nauzubillah summa Alhamdulillah. Ada dua zina nih. Ada zina kering, ada zina basah. Zina kering pacaran. Astagfirullah. Hah? Selamat tidur, Pak.
nggak sah itu yang biasa kalau kalau kita malam-malam tuh kalau ke sawah ada setan itu uka-uka. Contohin Pak. Neng. Tanah. Coba contohin Pak. Kayak nopal. Guru, saya masih polos Pak Guru. Mohon maaf, saya nggak tahu. Ya nggak tahu ntar masih kecil. Nah wajib jadi itu orang pelajari ya tadi yang wajib dah. Masuk ke hukum sunnah. Hukum nikah sunnah kapan? Ketika orang sudah mampu menikah, tapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Udah sanggup nih, kaya udah, tajir udah, mobil Robicon, motor Ninja, Nggak bayar pajak, Pak. rumah belum bayar pajak. Iya. Tapi belum mau nikah kenapa? Karena masih pengen cari ilmu. Tapi dia masih bisa mengendalikan walaupun kanan kiri perempuan. Tapi belum mau. Namanya kan? Tapi belum menikah. Sunnah tuh. Kemudian masuk ke hukum makruh kapan? Ketika orang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tapi yang enggak punya bekal, masih miskin, untuk memberikan nafkah tanggungan kepada istri dan anak-anak. Nah, apalagi seorang laki-laki. Nanti namanya laki-laki kalau udah nikah, tanggung jawabnya bukan ke istri sepenuhnya, tapi masih juga bertanggung jawab atas kedua orang tuanya. Itu hukumnya makruh. Ya makruh kalau seorang laki-laki pengen nikah, tapi udah ada hasrat, ternyata mau beli mahal, ngutang, pinjam sama orang tua. Nah itu kalau nggak mampu dengan sendirinya, ya udah makruh. Kemudian kecuali orang tuanya menyediakan, dah kamu nikah, habis Idul Adha nikah, Yes. sediain nih maharnya ada ini. Baru nikah, siap matang semuanya. Nikah tinggal cari perempuannya, tinggal cari wadonnya. Kemudian masuk ke hukum yang haram. Kapan haram? Ketika orang akan melakukan pernikahan, tapi ia mempunyai niatan buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Pengen nikah biar dapat harta. Astagfirullah. Nikah masa apa? Berjanda. Nih, Misalnya. Alvin. Alvin. Jadi dia kaya. Siapa? Pak Hudori. Iya, saya kan balik dari Yang sekolah. guru BTK itu. Iya Pak, balik dari sekolah. Buset, 2 Pak di Ya sekolah. Allah. Duanya bagus tapi tadi kayaknya dua-duanya bikinnya orang kaya ya. Ya janda semua Pak. Ya Allah. Oh, diganti-gantinya Pak. Iya dari gadisnya ya. Nah itu masuk ke hukum tadi hukum yang haram. Coba next. Bisa. Nah kita masuk ke rukun nikah dan syarat-syaratnya. Jadi pada dasarnya sah atau tidak sahnya suatu pernikahan itu bergantung kepada terpenuhi nggak syaratnya, terpenuhi nggak rukunnya. Kita lihat. Kalau nikah pertama harus ada calon suami. Apa syaratnya? Suaminya harus beragama Islam. Suaminya harus pengen sendiri, nggak dipaksa-paksa, nggak didorong. Kemudian bukan mahram, ya. Kemudian tidak sedang ihram dan haji. Kalau masih mahram, contohnya kayak seorang ponakan sama tantenya, itu nggak boleh. Misalnya ada aja begitu ya. Kemudian rukun yang kedua ada harus namanya calon istri. Syaratnya apa? Sama, beragama Islam, tidak terpaksa, bukan mahram. Nah ditambahin satu nih, nggak boleh istrinya perempuannya yang udah punya suami. Banyak tuh ya sekarang tuh ya. Oh, pelakor. Suami belum cerai kawin. Lagi. Alvin. Ringkong kemarin dia rame. Dori Pak, parah banget. Mau mulai lagi? Gas lagi mampu dan Pak, lagi mampu dan bersikap adil nggak apa-apa ya Pak. Punya suami, Ya kan bersikap yang penting bersikap adil Pak. tapi masih punya suami, nggak boleh. Ya putusin aja. Ya, begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian tidak sedang dalam masa iddah. Paham kan iddah udah? Kemudian tidak sedang ihram haji atau umrah. Boleh nggak Pak kalau suaminya Islam, perempuannya Katolik?
Nggak boleh. Nggak boleh. Atau kebalikannya, tetap nggak boleh. Aku sekarang ada yang namanya nikah beda Agama. itu kalau sekali dia nikah dalam negara sah kemudian dia berhubungan itu jatuhnya sih. Kemudian yang ketiga rukun apa? Adanya wali. Wali kan? Wali ben. Apa syaratnya wali? Harus mukallaf. Apa mukallaf? Islam dewasa sehat. Sehat akalnya. Kalau nggak sehat, boleh nggak bisa jadi wali. Ada walinya rada-rada. Kurang sempurna. Gimana? Jangan jadi wali. Kemudian apa? Harus merdeka. Kalau budak nggak boleh. Harus adil, tidak sedang ihram atau. Kemudian rukun yang keempat, adanya 2 orang. Syaratnya apa? Islam dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad ini. Kalau misalnya ada saksi yang menyaksikannya dari video call, itu nanti pembahasannya ada lagi. Kemudian adanya ijab dan qabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Jadi langsung nggak boleh. Contohnya coba. Next. Nah ini contoh situ ijab dan qabul. Nah ini ada dari sini asas nikah. Nanti la nikah illa wali wa syahidai adl. Artinya tidak sah seorang perempuan melainkan menikah melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang muakkad atau yang hadis dari Ahmad. Nah ini contoh sigo ijab dan qabul. Contoh misalnya, ini wali perempuan berkata kepada pengantin laki, aku nikahkan anak perempuan saya bernama Gina Putri binti Udin dengan seperangkat mas kawin, seperangkat alat sholat dan emas 50 gram dibayar tunai. Kemudian langsung dijawab, jangan pakai lama. Saya terima nikahnya dan kawin perjodohannya dengan diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Deal. Lalu ini bisa kita contohin kali ya. Coba nih Isa. Enggak apa-apa ya, contohin. Alvin, Pak, Alvin. Nah, Alvin. Isa sama Gina Putri. Di sini baju bukan. Walinya Pak Haji. Walinya Pak Haji. Walinya Pak Haji. So, kemudian saksinya ada saudara Iqbal dan saudara ini. Ya boleh Pak di sini boleh. Oh saya juga bawa buku nikah kok, tenang aja. Contoh. Cepetan. Sini cepetan saksi. Biasanya di bawah ini biasanya. Ya. Sini saksi. Ya. Penghulu. Lepas mulai juga. Penghulu. Yang mau tinggal apa? Ini wali. Nih, Pak. Pengasnya cuma di sini ya. Ya. Oke. Oke. Cek. Udah siap. Udah. Oke. Dan nonton nih. Ini saksi, 2 orang saksi. Ini mempelai wanita, ini mempelai pria. Ini penghulu, ini bapaknya. Iya, bapaknya. Ya, sekarang kita mulai dari saya udah selesai nih. Ya, langsung Oke. Oke, mari kita saksikan akad nikah dari saudara Isa dan saudari Gina yang akan berlangsung. Silakan. Bismillah. Atau dalam bahasa Arab boleh, silakan. Syahadat. Syaratnya mana nih syaratnya mas kawinnya? Ada ini apa? Wah itu. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum.
Ya Musa, anta suka wajawaztuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bi ma'ruf aw tasrim bi ihsan. Wahai Isa, aku kawinkan engkau dengan putriku yang bernama Gina dengan mas kawin berapa? Orang tuanya lupa mas kawinnya. Apa aja? Ya, dengan mas kawin 50 gram emas dibayar tunai. Saya kembali dalam perjodohannya dengan diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dua be. Ya, foto. Ya. Ya, better coba. Ayo, 1, 2, 3. Ya, habis ini jadian ini. Oke, baik. Jadi ini Terima kasih. Coba next. Ya, ini tadi udah ya. Jadi kalau nikah tuh syarat-syaratnya harus terpenuhi juga tadi contohnya. Nih, tadi kita lakuin nih. Ini udah ada juga nih. Tinggal cincinnya doang besok ya. Cincinnya besok. Cicil. Dibayar murah. Ya, cicil. Oke, baik. Sebelum ditutup, ada pantun. Jangan cakep ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Oh ya. Bagaimana mau ke penghulu kalau sampai sekarang belum ada pastian. Ya. Lagi. Udah cakep ya. Jalan-jalan ke Pondok Cina. Jangan lupa beli seledri. Kamu yang duduk di sana sampai kapan mau sendiri? Iya. Lagi. Pergi ke pantai di hari ini sambil berenang lihat lumba-lumba. Barang sekali nasib kalian ini putus cinta karena orang ketiga. Ya. Ada lagi. Ke toko bangunan membeli paku. Cakep. Beli untuk sedekah. Ya. Katanya mau serius sama aku, tapi kok malah ditinggali. Ya. Oke, berarti ada pertanyaan? Apa lagi sih? Ada pertanyaan? Nanya nih Pak. Ya, silakan dulu. Kan tadi syaratnya nikah itu kan tadi atas kemauan sendiri ya. Nah, tapi kayak saya di kampung-kampung gitu atau di mana Jodohin. ada yang dijodohin, ada Ya. yang dari orang tua gitu. Ya. Gimana tuh, Pak? Pada dasarnya nggak bisa. Kenapa? Karena emang syaratnya nikah itu harus dari kemauan sendiri. Tapi mau nggak mau ntar namanya seorang anak itu pasti dia ngerasa ya udah daripada nggak deketin dua orang tua, nikah sama nggak diri doang walinya, jadi nggak nikah. Lebih baik nikah sama yang di ajuin sama orang. Seperti itu aja. Lagi apa? Syarat nikah itu mapan dulu atau gimana? Syarat nikah. Ya. Ya. Yang benar itu nikah dulu atau mapan dulu gitu. Ya. Pertanyaannya. Pak. Ya boleh keduanya. Kalau udah mapan, percuma kalau orang udah nikah, kalau udah mapan nggak mau nikah, sama aja kan? Jadi boleh dua-duanya. Kalau mapan, sekarang nikah. Kalau mau nikah dulu belum mapan, ya udah paling bini jual popes. Paling bini jualan popes. Makanya kita itu namanya dari pasangan dilihat dari dan din dun dan cakep apa kagak, din agamanya mantep apa kagak, dun dunianya tajir apa enggak, bakal nempel apa bukan, beker apa bukan.
kita lihat namanya nikah itu kita lihat dari bab bibit bebet dan dindun. Paham apa itu Pak? Resepsi dulu apa skripsi dulu Pak? Kalau bisa bareng silakan. Kalau bisa bareng silakan. Tapi kalau kuliah kan harus untuk kuliah. Jangan panjang-panjang. Ada istilah skripsi sama aku nikah sama yang lain. Nah, cukup. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Udah Pak, pegel ini talenan dipegang baik. Oke, baik. Kita cukup sampai sini saja. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.